Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, situasi Indonesia berubah ketika datangnya Jepang menggantikan Belanda. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang sebagai saudara tua yang dianggap akan membawa kemerdekaan. Namun, harapan itu pupus ketika Jepang hanya mengganti bentuk penjajahan lama dengan sistem yang baru yang lebih keras. Pada Perang Dunia II yang telah memasuki babak akhir, Amerika menjatuhkan bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Command out. Membuat Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 menjadi kabar besar bagi bangsa Indonesia. Situasi ini menciptakan zaman kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia, dan para tokoh nasionalis melihat peluang emas dan mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu mengambil alih wilayah Indonesia. Namun muncul perbedaan pendapat antara golongan tua yang lebih berhati-hati dan golongan muda yang mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu perizinan dari Jepang. Perbedaan pendapat ini memunculkan peristiwa penting dalam sejarah proklamasi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu sebuah kota kecil di Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang di Rengas Dengklok. Para pemuda menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan saat itu juga tanpa menunggu keputusan Jepang. Namun, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta bersedia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah mereka kembali ke Jakarta. Sementara itu, Ahmad Suparjo berperan sebagai penengah menjamin keselamatan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta guna menyiapkan teks proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta dilakukan penyusunan teks proklamasi Indonesia yang dilakukan oleh tiga tokoh utama, yaitu Soekarno sebagai penulis teks proklamasi, Muhammad Hatta yang memberi masukan isi, dan Ahmad Suparjo yang menyempurnakan redaksi. Setelah diskusi singkat, disepakati naskah final yang sederhana namun sangat bermakna. Teks tersebut kemudian diketik oleh Said Tumelik dengan perubahan kecil dari tulisan tangan Soekarno. Pagi hari, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, rakyat mulai berdatangan dengan antusias. Sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta keluar dari rumah untuk memimpin upacara sederhana namun bersejarah di hadapan pejuang dan rakyat yang hadir. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan lantang. Setelah pembacaan teks, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud. Kemudian diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dinyanyikan bersama-sama. Momen inilah yang menjadi detik-detik sejarah proklamasi Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.